Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Cipta Runyadi Putra dengan NIM 423180101044. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Jakarta. Kita mulai dari latar belakang. Jadi bahasa merupakan sebuah lambang yang digunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama dan juga berinteraksi. Nah, sedangkan bahasa gaul sendiri yaitu bentuk variasi bahasa yang dipergunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan gagasan dan juga emosinya. Nah, perkembangan zaman yang terjadi mengakibatkan menjadi faktor terbesar mempengaruhinya bahasa Indonesia dan juga menambah kosakata baru. Nah, kata gaul sendiri menurut KBBI adalah sebuah pertemanan atau persahabatan. Artinya, bahasa gaul merupakan bahasa pertemanan, di mana bahasa ini merupakan kosakata baru yang terus berkembang dan juga berubah dari tahun ke tahunnya. Nah, bahasa gaul sendiri sangat relevan digunakan dengan lawan bicara yang dianggap intim atau juga kerabat terdekat. Jadi bahasa gaul sendiri ini bisa digunakan oleh teman-teman sebaya kita dan tidak bisa digunakan oleh kesemua orang, khususnya orang tua, karena orang tua belum tentu mengerti apa yang kita bicarakan dengan menggunakan bahasa gaul. Khususnya di DKI Jakarta sebagai ibu kota, otomatis perkembangan bahasa gaul itu sangat signifikan dan juga sangat terus-menerus berubah tiap tahun ke tahunnya. Nah, selanjutnya rumusan masalah saya di sini itu dampak negatif penggunaan bahasa gaul dan juga dampak positifnya. Dan kita kenalan dulu nih sama apa sih itu bahasa gaul. Nah, bahasa gaul menurut Mulyana tahun 2008 mengatakan bahwa bahasa gaul itu sejumlah kata atau istilah yang memiliki makna yang unik, menyimpang dan juga khusus, atau bahkan bertentangan dengan makna yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang yang dari subkultur tertentu. Jadi tiap daerah memiliki bahasa gaulnya sendiri-sendiri. Jika kita menggunakan bahasa gaul dari daerah kita, belum tentu dari daerah lain mengerti apa yang kita bicarakan dengan bahasa gaul kita. Khususnya bahasa gaul ini lebih ke perpaduan antara bahasa daerah dan kosakata baru lah. Nah, dampak positif dari bahasa gaul ini bisa jadi meningkatnya sebuah kreativitas anak remaja dalam berbahasa dan juga menambahnya kosakata-kosakata baru yang bervariasi, asalkan digunakannya dengan tepat dan lawan bicara yang tepat juga, di konteks yang tepat juga. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri itu ada dua, yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul. Yang kedua itu menyebabkan punahnya bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita akan ulas. Nah, yang pertama, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti dari bahasa gaul itu sendiri, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-harinya, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang kedua, menyebabnya kepunahan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja ini merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan mendatang. Apalagi di Jakarta yang bahasa gaul itu terus update, terus berkembang. Jadi kita akan merasa sulit gitu, mana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga mana sih bahasa daerah, dan apa itu bahasa gaul itu menjadi campur aduk gitu. Nah, untuk saran dari saya itu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di sekolah dan juga universitas, khususnya di dalam kelas. Jadi menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, melakukan kontes bahasa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Jadi pada hari perayaan 17 Agustus yang dimana banyak kegiatan lomba, mungkin bisa diadakan juga lomba bahasa Indonesia atau lomba bahasa daerah. Untuk sebagai langkah membudidayakan bahasa Indonesia itu sendiri supaya nggak punah dan tidak turun derajatnya.
Nah, yang ketiga, menggunakan kampanye media sosial. Jadi media sosial ini sebagai media untuk berkampanye, di mana menggunakan teks-teks atau quotes-quotes dari para ahli atau kata-kata bijak, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kesimpulannya adalah dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkat-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari, adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor penurunan pada remaja untuk menggunakan dan berekspresi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri bisa menjadi faktor lunturnya bahasa Indonesia itu sendiri. Apalagi di Jakarta, balik lagi, di Jakarta semuanya berkembang pesat, khususnya bahasa dan bahasa asing yang diserap ke Indonesia itu sangat berkembang ada di Jakarta. Nah, itu saja dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.